Nah karena yang membuat Usopp menjadi stand out itu adalah konsepnya ketika DE tidak cuman mau nolong kaya, tapi DE mau nolong seluruh warga desanya. Tapi dengan bilang biar aja hari ini tetap menjadi kebohongan. Nah betul. Dan ingin mempertahankan bahwa apa yang diteriaki di desa kalau itu cuman kebohongan akan tetap menjadi kebohongan. Wow, itu sih sing esensi sebenarnya ya yang kita nggak dapat di live action ini. Tapi review-review di kayak IMDb, di Rotten Tomatoes cukup tinggi. Iya makanya. Maksudnya mayoritas sih feedbacknya positif. Sebenarnya kita minoritas. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denet Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime, manga, dan live action One Piece. Yeay. Mantap, kita udah... Intro tambah panjang sekarang intro ya. Intro? Iya, biasanya kan cuma anime dan manga. Iya, anime, manga, dan live action One Piece. Sebelum kita membahas episode 3 dan 4, kita ini berita-berita viral dulu. Yang siap. tadi baru banyak yang ngepost, Mas. Ini adalah peak One Piece. Dalam seminggu ada tiga tayangan tiga sajian One Piece dalam seminggu. Sudah tahu belum? Live action? Yes. Live action. Luffy versus Kizaru sama Gear 5. Oh, di komik. Iya. Ya. Langsung rame. Woi. Peak week. One Piece trending. Ya, inilah tahunnya One Piece. Minggunya One Piece. Terus katanya Netflix ratingnya bagus. Kayak skornya sangat tinggi. Top global. Iya. Mantap. Padahal setelah nonton kita kayak biasa aja gitu. Iya. Tapi review-review di kayak IMDb, di Rotten Tomatoes cukup tinggi. Iya, makanya. Maksudnya mayoritas sih feedbacknya positif. Yes. Sebenarnya kita minoritas. Nanti kita bahas ya ini 3-4. Nah, langsung aja ya. 3-4 turutmu dari 1-2 menurun atau stabil atau naik? Kalau aku naik, cuma skornya tidak setinggi yang episode perdana sih. Oh iya. Ya aku kurang lebih sama sih. Malah menurutku agak turun ya. Tidak sesuai ekspektasi. Karena banyak yang dihilang-hilangkan. Terlalu banyak perubahan juga. Ya. Dan aku baru sadar ya ternyata kekuatan dari cerita Oda itu bukan dari plot atau apa ya istilahnya kayak universe-nya tok, kayak dunianya. Tapi ternyata dari hal-hal kecil itu ternyata kekuatannya di situ. Dan hal-hal kecil itu banyak menurutku yang dihilangkan di sini sih. Khususnya kalau kita membicarakan Usopp-nya. Menurutku Usopp-nya kayak just another karakter yang gabung. Terlalu singkat, maksudnya kurang nempel lah. Kurang ya ini kalau kita membandingkan ya sama yang di komik, Usopp itu kayak lebih kelihatan. Contoh gampangnya dia dapat jatah untuk ngalahin Django. Kalau ini kan cuman ya Luffy sama Zoro doang. Itu salah satu contohnya sih yang agak kurang. Menurutmu gimana? First impression? Kalau gitu ini kita langsung aja ya. Maksudnya kemarin kan kita episode 1 sendiri, 2 sendiri. Karena kan itu beda, bisa dibilang beda ini ya. Beda arc ya. Kalau ini kan masih jadi satu arc tentang Usopp. Kita jadi satu aja. Iya, jadi satu. Iya betul sih. Kalau di yang ketiga ini kan dia startnya dengan pertama itu kan adegan
Usop kecil yang Bajalau datang gitu. Ya, masa kecil Usop. Ya. Itu sih aku cukup sama kayak di anime nih. Pertamanya begitu. Tapi gimana? Ternyata semakin ke belakang semakin lah kok ini tanya. Iya. Lumayan jauh. Iya. Tapi emang secara keseluruhan tuh karakternya Usop di sini kayak terlalu simpel atau gimana gitu ya, kurang mendalami. Maksudnya nggak dapat kayak kesedihannya waktu mamanya mati, di mana dia nunggu papanya pulang itu nggak dapet. Ya, dan iya jujur aja sih, sejauh ini belum ada yang touch to the feel, belum ada yang kena sampai mau terharu atau apa gitu, belum ada ya. Iya. Wow. Mungkin nanti tunggu waktu Sanji atau Nami di Arlong Park ya. Tapi jangan berekspektasi tinggi dulu. Nanti ya mungkin drop. Ini di awal kan cukup bagus. Terus mulai tengah itu emang diturunin dulu supaya pada akhirnya nanti akan ada impact yang lebih kuat. Karena kan kita udah direndah-rendahin, baru terakhir wah semoga ya. Jadi eksploitasi lagi nih. Ya. Terus kalian mumpung inget ya, nambahin kenapa kok Usop di sini juga jadi kurang. Kayak misalnya ini sih. Kan ceritanya ini kayaknya langsung masuk alur cerita sih, enggak apa-apa lah ya. Boleh. Jadi kan kalau di manga atau animenya Usopnya diceritain bukan Usopnya, kayak Kapten Kuro itu ceritanya di luar villa dan yang tahu cuman Usop sama Luffy toh. Tapi kan di sini malah kebalik, dituker. Yeah. Malah Usop sama Zoro yang tahu, Zoronya malah dicemplungin gitu. Dan Usopnya kok aku jadi bingung menjelaskannya ya. Oh, konsep ini sih. Kalau yang asli kan Bajalau datang. Jadi seakan-akan kaya dirampok. Kalau yang di sini dibuat kaya mati gara-gara sakit di dalam rumah itu. Nah, karena yang membuat Usop menjadi stand out itu adalah konsepnya ketika DE tidak cuman mau nolong kaya, tapi DE mau nolong seluruh warga desanya. Tapi dengan bilang biar aja hari ini tetap menjadi kebohongan. Nah, betul itu maksudku. Itu saya ngaku terus dapat kesan Usop itu di situ saja nih. Ya, itu. Terus karakter dia sebagai pembohong kan soalnya. Sama kayak bocah-bocah. Kalau di aslinya kan ada bocah-bocah. Dia bohong ke bocah-bocah itu. Itu aku cuman ngarang kok. Kalau Kuro itu jahat, sebenarnya itu karanganku. Padahal dalam hati kan dia sebenarnya ya itu dia sengaja buat itu supaya nggak melibatkan anak-anak dan kecintaannya terhadap desanya dan ingin mempertahankan bahwa apa yang diteriaki di desa kalau itu cuman kebohongan akan tetap menjadi kebohongan. Wow, itu sih sing esensi sebenarnya ya yang kita nggak dapat di live action ini. Ya itu dari segi Usopnya ya. Jadi biasa aja. Terus emang ada kayak beberapa elemen-elemen yang di live action ini itu memang kalau dilihat masuk atau bukan masuk sesuai sama yang di anime atau manga. Tapi misalnya apa nih? Karena sebagian alurnya diganti itu, jadi kayak malah nggak cocok. Kayak misalnya waktu Usop kan ada bilang ke Kaya kalau Kuro itu Kalador itu Kuro gini. Terus kan sempat ditempeleng toh. Ya. Nah, ditempeleng gitu tapi kayak kalau nonton live actionnya kayak nggak pas gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Ya soalnya kita tahu ditempeleng ini toh, padahal masalahnya karena kita belum melekat dengan Kaya itu seperti apa hubungannya sama Kuro gitu. Sampai dia
ngeplak Usopp. Oh iya iya. Perkenalannya terlalu singkat. Jadi kita kayak merasa ini kapok. Terus kaploannya juga kayak apa ya? Usoppnya nggak kayak kecewa gitu loh sama kayak di sini nggak terlalu kelihatan. Iya, aku paham maksudmu. Mungkin kayak kurang kalau di komik atau di anime kan kita ditunjukin kayak flashbacknya. Oh Kaya itu sama Gorohador deket banget, ono flashback sekilas gitu toh. Tapi kalau di sini yes. Dan Kuro di animenya Klahador itu dia kayak benar-benar gak suka sama Usopp sampai diusir toh. Kalau di sini kan enggak, malah di sini lebih maklum gitu. Ya lah enggak apa gitu. Ya itu ya itulah pokoknya. Jadi agak kurang gimana gitu ya. Karena kita mungkin kalau orang yang belum tahu alur cerita One Piece nontonin, oh bagus keren. Tapi orang yang tahu aslinya mungkin akan mikir, oh ya, aslinya lebih keren sih, lebih dapat Usoppnya itu heroiknya itu loh. Ya, jadi kalau aku nangkep itu kayak seolah-olah adegan-adegan yang ada di anime atau manga itu kayak sekedar aslinya apa ya, fan service gitu loh. Oh ini ada di mangai kaplok gitu toh. Iya. Tapi kalau dilihat secara ini tuh kayak kurang greget atau gimana gitu. Ya kurang feel-nya itu kurang dapat kita. Iya. Oke. Ya udah itu mungkin untuk alur cerita. Terus juga kayak waktu Klahador itu dia ngangkat kacamata itu kan, pakai telapak tangannya itu. Oh iya. Kalau di manga itu ada dijelaskan. Iya. Kalau orang nonton gini tuh paling mereka nggak sadar loh. Kalau ada gestur-gestur kayak gitu loh. Ya, kalau kita yang nonton anime atau membaca manganya pasti, oh ini karena dia kan ada dulu itu sudah terbiasa ada cakar di tangannya. Di live action nggak dijelaskan itu. Ya mungkin jadi orang kayak, bisa miss. Kayak itu juga contoh yang detail-detail kecil yang di komik atau di anime itu kita dapat poin-poin kecil yang dikasih Oda itu, oh ini loh. Tapi kalau di film poin-poin kecil itu yang menjadi kekurangan karena nggak ada. Sama ya, kalau contoh ini juga itu sih. Apalagi contoh poin kecil yang eman, soalnya kalau di komiknya yang salah satu endingnya yang bikin keren itu ya itu pas 3 bocah itu meneruskan legasinya Usopp sebagai pembohong berikutnya. Sama adegan perpisahan bocah itu kayak dramatic scene-nya itu. Wah, itu grup bajak laut dibubarkan. Iya. sayang. Iya. Tapi kalau misalnya ya sebagai orang awam yang mungkin pertama kali nonton ya mungkin nggak terlalu terasa ya. Ya. Masuk aja. Iya. Tapi kalau kita yang sudah nonton memang ya mungkin karena kendala running time ya kan nggak bisa semua harus detail sampai gitu ya. Ngomong-ngomong tentang casting, langsung aja. Karena kan juga castnya nggak terlalu banyak ya. Fokusnya cuma di Syrup Village aja. Kuro dulu gimana? Kuro oke sih menurutku. Kuronya bagus. Persis kayak penggambarannya kayak di asli nih. Cuma nggak sekurus asli nih ya. Asli ini lebih kurus tapi sih oke lah. Ya. Nggak terlalu anu. Terus Buci Sam oke sih. Maksudnya ya meskipun cerita emang beda tapi kalau secara karakter Samnya kan jadi cewek sekarang. Tapi dia ini memang sih juga agak jelas sih. Kayaknya cewek, kayaknya cowok sih. Cuman I don't mind sih. Bucinya lucu sih kayak rambutnya dibuat kayak Wolverine toh, kayak kucing gitu. Yaitu kayak detail-detail kecil yang oke juga lah. Dan bahkan terakhirnya pas mulai mau eksekusi, nah itu muncul kostum yang topeng seperti di aslinya. Topeng Sparrow, tapi dia bajunya Sam juga. Tapi dia gak OT-OT. Oh iya. Soalnya OT-OT yang nonton pasti jijik ya. Oke. Kalau OT-OT boleh lah. Tapi konsepnya mereka sudah bekerja di Kaya itu menurutku
cukup oke sih. Maksudnya bagus untuk mempersingkat sih, itu nggak buruk amat lah maksudnya. Ya, Supaya kelihatan kalau mereka sudah berkonspirasi gitu kan. Soalnya yes. kalau mau nambahin di luar mereka datang main kapal tuh kayaknya ya lebih makan waktu lagi. Ya mungkin emang karena waktu ya mereka nggak Iya. bisa masukin hal-hal kecil tapi yang lebih impactful gitu. Terus Tidak adanya Django sama anak-anak itu menurutmu gimana? itu nyambung ke yang tadi sih. Jadi feel-nya untuk mengenalkan Usopp yang heroik itu jadi kurang. Jadi ya Iya. another crew aja. Kalau masalah Django ya mungkin aku oke lah, maksudnya nggak terlalu sentris juga sih. Tapi gimana ya? Soalnya dia juga kan nanti akan muncul lagi tuh jadi marinir ya. Harusnya sih. Ngomong-ngomong soal marinir ya. Jangankan Django. Ini muncul semua Kobe Garp. Helmeppo muncul di Syrup Village. Iya, muncul terus. Sangat berbeda. Ini bahkan art setelah Enies Lobby, post Enies Lobby dimasukkan di sini ya. Langsung Yang bagian ketahuan. apa itu? Yang pas terakhir pergi dari Syrup Village, Oh, Terus dikejar. Garpnya pakai lemparan. Dilempar wis. meriam. Ya ini Iya, sama iya. kayak pos Enies Lobby dipindah ke sini wis langsung tahu bahkan terakhir di ending, kakek. Gitu. Iya. Ini juga yang agak beda, maksudnya Garpnya di sini kayak jadi orang yang betul-betul muncul gitu loh. Ya, kayak dominan. Yes, pengganti Dominan. smoker. Nah itu, tapi kita belum nonton sampai episode akhir sih, jadi nggak tahu. Waduh, kalau smoker nggak muncul gimana ya? Tapi aku wis tahu, mau spoiler enggak? Soalnya banyak yang ngepost itu tuh. Atau udah usah nanti aja. Nanti aja. Oke. Aku juga Iya, sudah kan? juga udah tahu. Ya dengerin kita juga mungkin udah nonton sampai akhir nih. Ini saking kita Iya, bikin kita per episode. fokus episode 3 sama 4 dulu aja. Fokus. Ya itu aku cukup kaget sih kayak ketika Kobe muncul di episode 3 di akhir yang Usopp bilang bajak laut. Loh, Kita Kobe percaya datang. kamu. Nah, Ternyata ada Kobe, aku nggak nyangka loh. Kok Kobe langsung muncul di sini gitu. terus menurutmu gimana penempatan ada subplot si Garp dan anak buahnya ini? Menurutmu oke nggak di live action? Atau malah kayak Oke sih. opo sih iki filler ngono gak guna ngono. Menurutku masih oke sih. Ya ada dua sisi lah. Tapi oke-nya karena ini kayak buat Lebih baik diisi filler tentang Garp sama Kobe sama Helmeppo atau ditambahi mending muncul lo Django sampai anak-anak itu. Jenggo sama Nana itu. Mending Jenggo sama Katakanlah Nana misalnya itu sih. dapat 15 menit toh. Mungkin 15 menit kan dinambah masuk-masuk no iso itu. Iya juga sih sebenarnya. Sebenarnya like, dalam hati ya berkata seperti itu. Tapi untuk pembelaan kenapa harus ada Garp? Nah, itu nanti ya kita ini lihat kayak sih sampai endingnya apakah Garp ini ada peran penting nggak sampai akhir episode. Soalnya kalau misalnya nanti endingnya ya wis gitu toh, menurutku ini buang-buang waktu. Berarti gak? Misalnya aja ujung-ujungnya ya wis dilepas atau Luffy pergilah ke Grand Line gitu ya toh. Ya kayak apa selama ya. Cuma filler berarti. kalau pembelaanku tadi kalau soal Garp dan munculin marinir ini itu untuk ngasih keseimbangan aja sih. Soalnya bajak laut terus jadi supaya penonton tuh tahu kalau universe-nya One Piece ini nggak cuman Luffy tok, tapi ada marinir juga, ada pihak marinir. Nah itu untuk gambarin itu sih, yang kontranya bajak laut. Oke. Dan Ya, aku nangkap maksudmu. Mungkin karena di live action pingin nunjukkan ada kontrasnya gitu loh. Kehidupan bajak laut juga kehidupan orang dari yang sisi lainnya gitu loh. Iya. Supaya penonton bisa catch up. Kalau kita dari manga atau anime kan kita taunya ya udah Marin di awal pasti kita anggap brengsek semua kan. Iya. Karena selama manga itu sampai akhirnya muncul Smoker
itu semua marinirnya brengsek loh, kayak si Morgan, terus waktu di Arlong Park kan Nezumi. Ya, full body. Jadi mereka munculnya langsung strong antagonis gitu. Kalau di sini mungkin mau dibikin agak abu-abu kali. Yes. Meskipun di episode berikutnya nanti kelihatan kalau Garp ada itu. Ada nepotisme toh, sing dia ambil kopi. Wah, terlalu jauh ya nanti aja. Oke, kita lanjut casting. Siapa lagi? Kaya. Kaya cocok karena kelihatan sakit. Meskipun ya tapi sampai sembuh masih sakit muka. Gimana ya, mau komen takut dikatain body shaming. Tapi oke lah. Oh ya, by the way, ini muncul juga orang komentar-komentar di media sosial. Akhirnya terkuak. Kenapa Usopp hidungnya nggak dibikin panjang? Karena ada adegan ini. Kan bisa miring dong. Ya agak susah sih, sulit membayangkan. Entahlah. Ya ini bercandaan aja. Ya. Terus castingnya siapa lagi? Oh, satu lagi. Di sini ada adegan flashbacknya Zoro. Oh, ada ya. Kuina. Yes. Sama gurunya, Sensei. Ya. Shimotsuki. Ya, Shimotsuki. How do you think? Body shaming lagi. Tapi ya Kuina sih oke lah ya. Ya udah oke lah, kan masih anak-anak. Jadi ya, mungkin belum blow up. Ya. Terlalu okay ini ya. Oh, aku bayang kita komentarin nanti Nojiko ya opo. Kalau Zoronya sih, Zoro anaknya sih oke ya. Iya, tapi ini dia settingnya lebih remaja ya. Kalau aslinya udah kan anak-anak. Iya, kalau ini remaja gitu. Oh ya, sekali lagi. Ini karakter udah semua kayaknya ya. Ya. Langsung bicarain aja tentang plotnya. Kalau backgroundnya Zoro, flashbacknya gimana menurutmu? Tergambar dengan bagus gak? Atau kurang? Cukup oke sih menurutku. Dan bagusnya itu dia nggak nyebutkan kecelakaannya apa. Dia cuma nyebutkan Kuina kecelakaan gitu. Karena kalau disebut jatuh dari tangga akan muncul ini menjadi meme lagi jatuh dari tangga. Itu bagusnya, hilangkan jatuh dari tangganya. Kayak kecelakaan aja. Tapi oke sih, lumayan bagus. Lumayan wow, oke juga nih cerita Zoro gitu lah. Rasa. Tapi kok kurang nangkap itu waktu di pemakaman dia itu, bisa dibilang pemakaman. Kalau di anime kan dia ngamuk-ngamuk gitu toh sama Kuina. Kenapa kamu ini? Kenapa kamu lupa janji kita gitu? Ya. Ya jadi itu kan agak lupa sih. Nggak sampai gitu. Ya. Kalau gitu kan lebih kuat kesannya, terus dia bilang sama gurunya, aku mau melanjutkan ini. Jadi pegang pedang itu pegang sambil nangis-nangis gitu. Ya. Zoronya sih. Yang di sini enggak ya? Gak nangis ya? Di sini ya kurang, kalau menurutku kurang emosional ya. Ya. Kalau aku tapi sih. secara dia masukin itunya oke lah. Kayak di tapi dari segi cerita oke. Pas Zoro mau naik dari keluar dari apa itu istilahnya? Ya keluar dari sumur diseling-seling itu oke lah. Nah itu nyebelin juga itu. Yang nyebelin tuh di sumur tuh aku kayak ingat lagi bagiannya Bagi kemarin itu. Kayak terlalu ngulang-ngulang lagi. Lempar tali gak jadi, terus manjat berapa kali baru. Kayaknya sih mereka kalau lihat formulanya itu kan kayak ada sesuatu di dunia sekarang terus dikaitkan ke flashbacknya gitu loh. Kayak Luffy kan waktu dibagi kan gitu, waktu dia di emang sengaja itu terus masukin supaya bisa masuk. Waktu Luffy tenggelam di laut itu, terus ini waktu Zoro lagi mau coba keluar dari sumur. Nah itu terus dikaitkan ke flashbacknya dia waktu sama Kuina. Kalau aku sih ya itu kayak
bagian itu agak lama. Soalnya juga settingnya kan kayak gelap-gelap gitu loh. Ya. Oh, ngomong-ngomong soal casting, ada satu lagi yang kita kelewatan. Mary. Iya, yang mati. Iya, Sano aja mati. Mary mati. Aku suka live action karena mereka tidak eman-eman untuk mematikan karakter. Itu salah satu kelebihannya dibanding yang asli. Dan menurutku lebih realistis juga sih. Apa ya? Kalau dibilang-bilang, kalau Kuro kan sejahat itu ya harusnya sih dia pasti ya sudah mengorbankan berapa orang sih. Ya, nah tapi ngomong-ngomong soal realistis dan mati, ada yang kurang realistis di sini. Zoro sekali kemplang pingsan. Itu agak plot hole sih menurutku ya. Orang squad Zoro ya, kemplang ngono tok. Terus ini mungkin alur cerita ini kayak bukan alur cerita, tema ceritanya ya. Tema ceritanya ini dia kayak aku nggak awalnya mikir kayak masuk ke mansion toh. Pas ganti baju itu keren lah. Bos pakai jas, Zoro pakai jas, Usopp pakai jas. Itu kostum dari ini toh. Cover keberapa gitu? Iya, dari cover. Ya, art cover gitu-gitu itu oke juga sih. Easter egg kecil yang keren juga. Tapi setelah itu tadi mau ngomong apa agak lupa aku. Ini tema mansion. Sebenarnya ada pendekatan yang bagus. Kalau kita bikin tema mansion terkurung dalam satu mansion, bisa juga bikin kayak misteri ini loh. Kira-kira pembunuhnya siapa ya? Tiba-tiba ada mayat. Itu kan ide bagus juga ya sebenarnya. Iya. Iya, aku juga suka itunya, setting mansionnya kaya itu. Kalau kita lihat kayak ada perpaduan kayak Alice in Wonderland, Willy Wonka, ada vibes gitu. Lebih kayak misteri-misteri pembunuhan detektif gitu sih. Bukan aku Alice in Wonderland, bukan Alice in Borderland, no. Alice in Wonderland sing kartun itu loh. Oh, ya kirain Borderland. Kartun-kartun itulah, klasik. Ya, taman-tamannya kan kayak gitu, terus ada mansion tuh kayak dunia Willy Wonka gitu loh, ngerti gak? Apa ya, kayak colorfulnya terus apa gitu loh. Ya, colorful ya enggak colorful sih, akhirnya dark. Kalau dari setting sih aku cukup oke sih, karena itu benar-benar membedakan toh. Kayak waktu di Shell Town seperti itu, terus dibagi dunianya beda lagi. Sirkus. Ya. Jadi benar-benar kelihatan beda satu sama lain gitu loh, ya. Kelihatan set baru gitu ya. Dunia apa? Itu sih oke. Pulau lain kelihatan. Ya. Adventure-nya. Oh ya, ngomong-ngomong soal bagi. Ini yang unik juga. Bukan unik ya. Ya bisa dibilang unik juga bisa, tapi mereka itu memasukkan Arlong udah ditis gitu di awal. Di sini. Arlong muncul toh si itu toh. Kurobi, ya. Dan ini salah satu plot hole juga ya, banyak plot hole ya. Kurobi nyerang Bagi, tapi Bagi tidak memutuskan badannya. Jadi kena damage. Diikat di kursi, tidak bisa memotong badan supaya kabur. Mungkin batu laut, mungkin ya. Positive thinking aja. Iya. Mungkin talinya itu dari rumput laut. Ya. Jadi emang kalau live action mereka kayak sengaja ngasih apa ya? Kalau di manga atau komik kan kita istilahnya apa ya? Maju terus linear. Kalau di live action ini deh kayak emang sengaja dibuat kayak paralel. Dibikin sementara itu Bagi itu ternyata dianu Arlong. Arlong ini nanti berikutnya. Sementara itu Garp merekrut Koby sama Helmeppo. Ternyata ini untuk berikutnya gitu. Langsung dibuat gitu paralel. supaya penontonnya itu tahu ya backgroundnya mereka tuh gimana, tiba-tiba bisa muncul di sini, itu ternyata sudah ceritanya gitu. Ya kayak ngetis. Mungkin live action memang memang biasanya bicara tentang
Kurobi nih. Ini kan berarti pertama kalinya muncul manusia ikan. Ya. Gimana tampilannya? Tampilannya yo kayak alien piye gitu ya. Aku agak gak terlalu inget sih, tapi ya oke sih. Sejauh ini sih masih oke ya. Kalau menurutku kayak apa ya? Itu kan dia bukan CG toh, pastinya pakai topeng kan. Menurutmu Ini gimana? aku ya. Kayak agak kaku gitu loh. Misalnya kalau ngomong gitu ya, mulutnya kurang anu. Iya, gitu. mulut itu nggak buka ya kayak natural gitu, kayak apa ya? Kayak nggak buka sempurna kayak orang ngomong gitu loh. Terus tangannya juga gerakannya tuh kayak nggak free gitu loh. Kayak seakan-akan dipakai sesuatu Pakai kostum ya, kayak Iya. pakai kostum gitu, nggak natural. Tapi mungkin Tapi lebih baru jelasnya adegan nanti. sedikit sih, nggak tahu nanti kalau waktu fight Ya, gimana. di Mungkin di lebih episode bagus. berikutnya. Kita lihat. Ini baru sekilas aja sih. Casting udah. Casting, Alur plot. Oh, setting. satu lagi. Shotnya, Hen. Ini aku mulai memperhatikan sampai berapa episode nih. Kayak Apanya? aku sosok sinematografi. Tapi mereka kebanyakan tuh sering pakai zoom di muka. Apa lensa fish eye ya? White. Iya. Iya, lensa Iya, aku wide. paham. Jadi kayak di samping-samping tuh kayak melar gitu, ngezoom pas ada karakter Iya. ngomong gitu. Kayak Paham. ngezoom gede kan loh ke mukanya. Iya, kayak ultra wide tapi dideketno ke muka toh. Ya. Iya, dari awal emang beberapa kali shot, nggak tahu variasi shotnya ada itu sih. Ya itu kadang agak mendistract dikit sih, tapi nggak terlalu sih kalau aku ya. Soalnya Tapi itu jadi nggak kayak sesering sayang itu apa sih. ya? Jadi kayak di gitu kan jadi backgroundnya tuh nggak terlalu kelihatan toh. Setting dia lagi di mana gitu loh. Justru kalau white itu ngeliatanin lebih luas. Kalau white ya, konsepnya white. Mungkin ya mau ngeliatanin settingnya gitu ya. Kelihatan luas toh kalau white. Gitu Ini ya. kita jadi pelajaran sinematografi. Iya. Coba aku nanggapnya apa ya? Ya kalau Maksudnya banyak shotnya gitu loh. Nanti tiap gini terus berapa menit ada gitu lagi. Jadi ketok nonton dasi orang-orang aktor-aktornya aja terus. ya lumayan sih, kayak mungkin dibanding seri-series lain atau film lain tidak sebanyak film lain shot itu, Ya, tipe ya. itu. Ya kadang Tapi- agak mendistract. Ya mungkin kalau entahlah. Boy, mungkin Yaudah, secara itu aku yang psikologi. sok-sok sinematografi aja ya. Udah nggak usah didengerin. Tapi itu benar. Soalnya ada orang yang komen soal itu juga. Kenapa kok banyak yang shot kayak gitu, kayak white ngeliatanin anu. Mungkin produsernya atau sinematografernya ingin memberikan kesan tertentu ya. Tapi malah kita sebagai penonton awam malah ngerasa kok aneh ya, agak kerasa aneh gitu ya. Ya, kalau kita nggak ngerti masalah tentang ini kan kayak kok kayak mukanya gede gitu. Ya. Oh mungkin kita bahas ini selanjutnya. Apa? Sempat muncul lagu ini juga cuy. We Are instrumental. Aku Oh, iya, lupa. Kayak adegan terakhir pas mau berlayar atau kapan. Iya, itu. waktu mau jalan itu dari Ya, keluar dari Zero Village. ya itu untuk fan service. We Are. Yang kapan hari? Yohoho. Iya. Kita harus dengar-dengar ya, soalnya tahu nanti ada lagu lagi dari anime yang muncul. Dan lagunya lumayan oke sih. Wis lumayan itu. Soalnya tiap kali opening mesti ono iku. Dereren itu. Dereren, dereren, den. Ya. Oke, terus Ngomong-ngomong- adegan Mm-mm. fighting gimana? Nah, ini fightingnya ini gimana ya? Kurang cuy. Lempeng ya. Iya. Selalu musuhnya nyerang, terus menghindar. Terus musuhnya kita sekali serang kalah, ya sekali dua kali serang kalah.
Iya. Kayak kurang. Kalau Zoro sama Buchisamu oke lah, masih. Iya. Oke lah. Lebih kerasa berisi. Ada perlawanan ya. Luffy sama Kuro kerasa kok cepet endingnya. Tapi keren juga yang pas Luffy akhirnya diem terus didengerin, terus tinjunya membelok, kena cedar. Nah itu keren. Nah setelah itu udah ditangkap ke muka-muka nih loh, wes mari cepet ya. Terus nggak ada kayak penjelasan kenapa Kuro bisa cepet satset gitu ya? Nah atau iya. aku miss? Nggak ada setahu ya. Soalnya kalau orang awam pasti mikirnya, wah si Kuro ini pasti makan devil fruit, buah setan. Iya. Padahal pasti ini kan enggak. Cuman ya ini nggak ada yang menjelaskan tentang kemampuannya bergerak cepat. Yang dimention cuman si Kuro dengan 1000 rencana ya apa? 1000 plan. Si 1000 rencana ya. Poppy juga bilang gitu. Loh dia ini ada kekuatan dan dia kan nggak pernah nonton One Piece. Oh iya. Iya, itu bisa jadi ini juga sih. Gitu. Orang awam mengira itu akan mengira kalau itu devil fruit. Buah cepat-cepat. Iya. Oh, Buchisam yang lawan Zoro itu oke juga. Soalnya ada adegan yang Sam nyuri pedangi Zoro. Nah, iya. Itu fantastis sekali. Ya, cuma endingnya kita kan berharap Zoro akhirnya memakai 3 pedang, ternyata enggak. Iya. Malah ada sing Sam iku enggak ditebas, mek dipukul tok terakhir. Duh, tok. Iya. Nah, ini yang mengherankan apa kok enggak sadis-sadis kayak waktu Mr. Seven gitu ya? Mungkin potong tergantung aja, cerot gitu. Mungkin atau tergantung lawannya. Ada luka lah, ada luka minimal tuh. Ada darah sedikit. Ya, maksudnya kan mereka kan bukan karakter yang harus dipertahankan, ngerti gak? Ya kayak Mary. Mary aja mate kok. Terus, oh iya. Tapi ini lebih oke lah. Kenapa dinamai Going Mary jadi lebih dapat saja nih? Yang di animation. Iya, kayak tribute to Mary. Soalnya meninggal. Kalau di manga sih, ya karena itu memang dia yang desain tuh. Tapi kalau yang di sini kayak lebih dapat lah. Lebih masuk meneruskan ini legasinya Mary. Iya. Dan nah itu adegan terakhir itu Usopp perpisahan sama Kaya. Yes. Yang lucu kan apa? Si Kaya ngomong, aku ingin mendengarkan cerita dari Kapten Usopp. Cerita petualangan yang sesungguhnya. Terus kan ciuman. Terus si Luffy kayak bingung loh. Bukannya aku kaptennya. Bisa seperti Luffy. Iya. Itu Luffy banget sih itu. Itu line itu oke lah. Bagus. Tapi ya itu yang lain fokus sama apa, dia fokus sama hal yang lain. Ya. Terus ini yang nggak ada di nggak tahu ada di aslinya ndak ya. Kuro diceritakan kabur naik perahu. Ingat nggak? Nggak ingat. Ada nggak ya? Ada adegan minor sih itu. Itu pas mereka mulai berlayar, terus ono Garp, adegan Garp mau ngejar itu loh. Itu sekilas ono Kuro naik perahu. Iya, coba aku nggak ingat di manganya atau anime ada nggak ya? Seingatku nggak dikeliatanin sih. Oh, di anime atau manganya itu kan wis dikalahkan Luffy. So si Kuro dilempar sama Luffy, ini bawa kaptenmu. Terus anak buah kabur naik kapal gede itu, kapal kucing. Di situ tak. Oh iya. Yes. Dan lanjut ending yaitu adegan Garp. Oh ternyata kakek dong bersambung. Ya. Alright. Oke. Overall untuk episode ini 3 dan 4 kita jadi 1 ya. Iya. Skornya. Aku masih 7. Kalau aku 7,5 lah. Ya oke. 7 soalnya ya sebenarnya saya lebih di bawah 7 sih. Saking
Saya mencintai One Piece ya. Sing kurang ya iku sih menurutku. Paling kurang iku Usopp kurang kelihatan heroiknya. Sebagai maksudnya harusnya dia tokoh sentral di arc ini tapi dia kurang dapat spotlight. Iya. Yes. Oh ya, by the way itu Luffy juga pertarungan ini loh. Kayaknya pertama kalinya yang benar-benar one on one. Sing lain kan mesti bareng-bareng sama Nami sama Zoro. Ini baru one on one di sini. Oh iya. Baru kelihatan gitu loh Luffy kekuatannya apa? Kalau tarung one by one itu punya kapabilitas untuk itu juga. Soalnya sebelumnya kelihatan sing dominan untuk tarung ya Zoro tok. Zoro. Alright. Oke, di sini tetap Zoro highlight lah, dia 1 lawan 2. Lebih menarik lagi pertarungan nih. Iya. Dan ya emang episode 4 emang kayak Zoro lebih Zoro sentris daripada Usopp sentris. Dikasih flashbacknya Zoro di situ. Pertarungan nih 1 lawan 2. Lebih dapet. Oke. What would you expect for the next episode? Kamu udah sampai berapa tadi? Aku sampai episode 6. Oh, 6. Bisa dibilang kita bahas ini berikutnya. Improvement ini. Ya. Kalau menurutku ya, tapi nanti kita bahas lagi ya. Ya, kalau kalian penasaran gimana pembahasan kita episode 5, jangan lupa untuk sukai atau follow atau subscribe bisa di YouTube, Spotify, Noise, or anywhere else. Ya. Hen, nambah satu lagi. Kamu udah pernah coba nonton pakai dub Jepang nggak? Pertanyaan bagus, belum. Kamu udah? Nyoba episode 1. Sudah. Menurutku yang paling masuk itu apa ya? Suara Zoro. Ya, soalnya kule itu paling gampang sih. Ekspresif beda. Pas iya. Kalau kayak si Luffy-nya itu kan suara seiyunya kan lebih ceria cempreng gitu toh. Ya. Di sini lebih, jadi dia harus kayak surprise lebih kalem gitu kan, dia menyesuaikan si Inakinya. Soalnya kalau di real life susah untuk meledak di animenya. Kalau Nami itu Inaki. Nami tengah-tengah lah. Terus aku nggak tahu apakah waktu untuk maksudnya karakter yang lain tuh tetap sama nggak case-nya sama yang di anime nggak ya? Mungkin sebagian ya. Mungkin beda sih. Mungkin ya, soalnya gitu. Kayak toko-toko yang sentral kan kayak Shanks. Kalau kayak yang nggak terlalu ini mungkin ya seadanya lah. Ya, kalau entahlah, kalau mungkin bakal di-announce juga sih. Oh ini loh, tokoh ya, ini aku belum dapat seiyunya. Ada kredit untuk seiyu yang di dubbing Jepang. Coba kita cari-cari info lagi. Alright. Oh ya. Plus ada dub Indonesia, Hen. Oh, suara asli ibu itu ya? Sayangnya enggak. Oh, bukan. Kayaknya dabar-dabar Netflix biasa ya gitu. Oh, soalnya di video David gadgetin kemarin, itu kan pas telepon kan keluar suara. Itu suaranya kayak suara itu. Ngerasa enggak? Iya, tapi suara Luffy enggak kayak gitu. Suara Luffy kayak beda lagi. Remaja laki-laki gitu. Kalau berarti ibu siapa? Bu Putu Bagiana toh? Yang nyuarakan Naruto juga itu toh? Ya itulah. Ya enggak gitu suaranya. Harusnya dipakai itu ya. Terus waktu yang Shanks digigit tangannya, Jeki tanganmu. Itu ada yang numpuk suaranya pakai suara itu di Facebook terus di post. Cocok juga ternyata. Harusnya itu Easter egg. Ngomong-ngomong soal live action ya, One Piece Netflix ini marketingnya nggak main-main loh. Mereka bahkan bikin hot toys. Toys dari karakter Luffy dan Zoro. Tapi kan itu kayak secara harga itu emang agak mahal. Ada juga yang Cost Baby, itu hot toys yang versi cebol-cebol. Nah itu masih manusiawi lah harganya. Terus ada juga merchandise kayak gantungan kunci. Kaos-kaosnya ada ya? Kaos-kaos ada banyak. Wah, boleh tuh. Di mana caranya mau beli? Cuman agak susah sih kalau mau beli itu kayak
cuma di Jepang sih setahuku. Tapi kalian bisa PO guys di EMF Shop. Nah itu dia open PO untuk Japan khususnya One Piece. Netflix itu juga ada secara khusus. Kalian bisa klik di deskripsi ya, ada linknya ke Instagramnya EMF Shop di situ. Dan tidak cuman One Piece Netflix, ada juga kayak Mugiwara Store, apalagi lagi Hype Gear 5 itu ada juga guys, merchandise-nya mantap kan. Iya, aku juga sudah cek, bahkan ada eksklusif merchandise One Piece Universal Studios. Oh iya, dan Universal Studio itu merchandise-nya cuman untuk tahun ini aja, tiap tahun belum tentu tahun depan ada ya. Betul, tiap tahun merchandise-nya itu ganti. Jadi kalau kalian mau koleksi tiap tahun, wah ini kesempatannya untuk tahun ini bisa beli dulu, tahun depan beli lagi, tahun depan beli lagi. Itu guys, sedikit informasi. Ya. Oke, dan terima kasih sudah mendengarkan Dedet Podcast sampai akhir. Jangan lupa tetap support dengan cara PO atau beli mainan dan merchandise. Dan juga kalian kalau mau sederhana ya bisa follow atau share podcast ini. Bisa like, komen. Atau komen guys, menurut kalian gimana One Piece Love Action sejauh ini? Ya, boleh. Episode 4 lah, sesuai judulnya. Ya, episode 4 nanti. Kalau mau komen episode 5 atau mau komen Nojiko nanti di episode terakhir ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Dedet Podcast berikutnya. Dadah.